Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Udayana beserta seluruh jajaran, Ketua Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, para narasumber, para peserta simposium, hadirin, para tamu undangan yang berbahagia. Puja Pangastuti dan Angayu Bagya kita panjatkan kehadapan Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, Kamis 2 September 2021, kita dapat bertemu dalam acara pembukaan Simposium Digitalisasi Aksara Bali. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, diberikan kekuatan lahir batin untuk menjalankan dharma masing-masing. Aksara Bali sebagai warisan budaya tradisional hingga kini masih hidup dan berkembang menyertai berbagai tatanan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Bali. Selain sebagai media komunikasi dan dokumentasi nilai, Aksara Bali juga memiliki nilai simbolik, artistik, dan estetik dengan berbagai pemaknaan yang mendalam. Sebagai sebuah karya adiluhung, Aksara Bali banyak ditemukan dalam lontar dan manuskrip berisikan berbagai jenis ilmu pengetahuan seperti usada, sesana, wariga, tutur, dharma, tatwa, usana, aji, dan lelampahan atau cerita. Pengetahuan yang tersurat dalam berbagai lontar adalah pedoman hidup yang hingga saat ini tetap dijadikan acuan oleh Krama Bali. Mengingat begitu besarnya peran Aksara Bali dalam tatanan kehidupan, maka upaya penggalian, pelestarian, dan pengembangan mutlak diperlukan. Semua pihak, khususnya Krama Bali, harus menyadari bahwa kita harus bersinergi dan bergotong royong untuk memuliakan dan menjaga eksistensi Aksara Bali secara berkesinambungan. Pemerintah Provinsi Bali melalui visi Nangun Satkerti Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali secara skala niskala sesuai prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Visi ini menitik beratkan pada tatanan kehidupan Krama Bali yang berintikan 3 unsur utama yang saling berhubungan, bulat dan utuh, yakni alam Bali, Krama Bali, dan kebudayaan Bali. Dalam upaya membangun kebudayaan Bali, khususnya Aksara Bali, pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. Perda ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Melalui Perda dan Pergub ini, seluruh Krama Bali diharapkan secara sadar dan penuh tanggung jawab ikut melaksanakan apa yang diamanatkan oleh peraturan daerah tersebut. Kebijakan ini menandakan keseriusan pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga dan melestarikan keberadaan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Secara kemanusiaan, kebudayaan merupakan kebutuhan jiwa. Oleh sebab itu, pembangunan kebudayaan merupakan hukum wajib bagi pemerintahan suatu bangsa.
Dalam kebudayaan terdapat sistem kognitif, nilai, perilaku, dan strategi untuk mengelola semesta berlandaskan logika, etika, dan estetika. Pemerintah Indonesia dengan persetujuan bersama DPR RI telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Hal ini membawa semangat baru dalam upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kebudayaan nasional. Kebudayaan diharapkan mampu memperkuat kepribadian, mentalitas, dan semangat generasi muda kita. Dengan kebudayaan yang kuat dan maju akan menjadikan Indonesia dikjaya dan diperhitungkan dalam pergaulan antar bangsa. Aksara Bali sebagai bagian dari kebudayaan nasional harus mendapat perhatian dari kita semua. Berbagai upaya dalam rangka pelindungan, pelestarian, dan pemajuan terhadap aksara Bali patut mendapat dukungan dari semua pihak. Program digitalisasi aksara Bali memiliki tujuan mulia untuk lebih mendekatkan aksara Bali kepada generasi muda, sehingga menumbuhkan kecintaan mereka terhadap aksara Bali. Hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk menghindari aksara Bali dari kepunahan. Melalui digitalisasi tentunya akan lahir berbagai konten menarik yang menggunakan aksara Bali sehingga generasi muda tertarik untuk mempelajarinya. Perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peranan yang besar dalam mendukung program pemerintah Provinsi Bali, khususnya di bidang kebudayaan. Simposium digitalisasi aksara Bali yang bertajuk Digital Humanities, Balinese Script for the Digital Culture yang diselenggarakan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia atau PANDI, bekerjasama dengan Universitas Udayana merupakan langkah strategis dan patut kita apresiasi bersama. Hadirin sekalian yang saya hormati, atas nama pemerintah dan Krama Bali, saya mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia atau PANDI dan Universitas Udayana atas kepeduliannya kepada keberadaan aksara Bali. Mudah-mudahan simposium ini akan melahirkan sejumlah rumusan menarik dalam upaya pelestarian aksara Bali. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.